Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Tentu baik ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila. Materi kita kali ini tentang perilaku mematuhi aturan dan tidak mematuhi aturan di keluarga. Nah, anak-anak, apakah anak-anak masih ingat materi kita minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang aturan di keluarga. Nah, aturan adalah perbuatan yang harus kita kerjakan dan harus kita taati. Aturan di rumah itu dibuat oleh ayah, ibu, dan anggota keluarga. Aturan di rumah dibuat sebagai petunjuk kita dalam bertingkah laku. Aturan yang ada di rumah sebaiknya telah disepakati oleh semua anggota keluarga. Nah, anak-anak, apa sih contoh perilaku mematuhi aturan di keluarga itu? Contoh perilaku mematuhi aturan di keluarga, pertama, merapikan tempat tidur. Nah, ketika anak-anakku bangun dari tidur, maka hendaknya merapikan tempat tidurnya supaya kamarnya tidak berantakan. Yang kedua, sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Nah, jadi anak-anak harus membiasakan diri untuk sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Kemudian yang ketiga, meletakkan sepatu pada rak sepatu setelah bepergian. Jadi ketika anak-anak pulang sekolah, sepatunya ditaruh di rak sepatu. Nah, anak-anakku, sedangkan contoh perilaku yang tidak mematuhi aturan di keluarga, itu misalnya membuang sampah sembarangan. Jadi, anak-anak tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh membuang sampah di saluran-saluran air, sehingga nantinya bisa menghambat air yang mengalir. Kemudian yang kedua, berebut mainan dengan adik. Jadi kita harus menyayangi adik kita. Jadi kita yang lebih besar harus mengalah kepada adik kita. Kemudian yang ketiga, kamar tidur berantakan. Ini ada contoh perilaku yang tidak mematuhi aturan di keluarga. Jadi kamar tidur kita harus kita rapikan, tidak boleh berantakan. Anak yang baik selalu mematuhi aturan di rumah. Apa sih manfaatnya mematuhi aturan di rumah itu? Kita pasti mendapatkan manfaatnya kalau kita mematuhi aturan di rumah. Salah satunya, misalnya, suasana rumah menjadi nyaman. Kemudian, hidup menjadi teratur dan disiplin. Pekerjaan di rumah menjadi cepat selesai. Masih banyak lagi ya manfaat yang bisa kita dapatkan jika kita mematuhi aturan di rumah. Sekarang, apa sih akibatnya jika kita tidak mematuhi aturan di rumah? Pastinya, suasana menjadi tidak nyaman. Kita tidak betah tinggal di rumah. Kemudian, hidup menjadi tidak teratur dan berantakan. Terjadi kekacauan ya di rumah. Pekerjaan tidak cepat selesai. Seandainya ketika tidak mematuhi aturan untuk membersihkan rumah, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah dan yang lainnya. Nah, anak-anak, sampai di sini ya pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.